Kala ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita, pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh takkan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat itu kita. Selamat malam, saya Sri Natalia Maharani Brusinulingga, kelas 12 IPS, Lentera Harapan Wai Pengubuan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial dapat terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Hal ini membuat ketimpangan semakin besar di Indonesia. Nah, seperti halnya di bidang pendidikan, kemiskinan, pola hidup, profesi, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor. Faktor pertama yaitu dari faktor internal. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan demi masa depan. Lalu, masih banyak juga masyarakat yang bermalas-malasan untuk bekerja demi memenuhi semua kebutuhan kehidupannya masing-masing. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan atau usaha pemerintah yang belum maksimal dalam menanggulangi ketimpangan sosial. Seperti yang kita lihat bahwasanya pembangunan fasilitas serta infrastruktur selalu terfokus pada daerah-daerah perkotaan. Hal ini membuat daerah pedesaan menjadi tertinggal untuk dapat merasakan atau menggunakan fasilitas yang sudah ada di daerah perkotaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang kurang merata membuat penghambatan roda perekonomian terjadi di daerah pedesaan. Selain dua faktor di atas, dapat dirasakan bahwa perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi ketimpangan sosial. Kita dapat melihat pada situasi saat ini. Pada situasi pandemi saat ini, teknologi semakin berkembang dan sangat diperlukan masyarakat. Tetapi, bagaimana dengan daerah pedesaan atau daerah-daerah tertentu yang masih ketertinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada? Mereka belum memahami cara memakai ataupun cara mengoperasikannya dengan benar. Pada situasi pandemi saat ini, bidang pendidikan sangat memaksimalkan untuk penggunaan teknologi. Contohnya, setiap siswa-siswi ataupun mahasiswa menggunakan gadget untuk dapat belajar secara online. Mereka menggunakan setiap fasilitas, setiap aplikasi, fitur-fitur yang ada di gadget tersebut untuk dapat melakukan pembelajaran secara online
atau daring. Siswa-siswi yang ada di daerah perkotaan mungkin saja bisa cepat beradaptasi dengan situasi pada saat ini, karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi atau gadget. Tapi bagaimana dengan siswa-siswi yang berada di daerah pedesaan? Mereka belum mahir dalam menggunakan gadget, dan bahkan masih banyak siswa-siswi yang belum dapat membeli atau mempunyai gadget tersebut. Hal tersebut membuat siswa-siswi yang ada di daerah pedesaan mengalami kesulitan dalam belajar dan susah untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Ketimpangan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh adanya faktor ekonomi masyarakat kota dan masyarakat desa yang masih belum seimbang dan berbanding jauh. Lalu selain itu, dalam hal skill, masyarakat kota lebih mahir dibandingkan masyarakat desa. Masyarakat kota lebih pandai dalam mengoperasikan gadget karena sudah lebih lama dalam menggunakan gadget tersebut. Sedangkan masyarakat desa masih belum terbiasa dan kurang maksimal dalam penggunaannya. Lalu, pola pikir masyarakat juga menjadi faktor ketimpangan sosial yang terjadi pada saat ini. Masyarakat yang tinggal di beberapa daerah pendalaman, mereka biasanya merasa bahwa teknologi belum terlalu penting. Karena mereka belum tahu apa saja keuntungan yang dapat kita rasakan dengan menggunakan teknologi secara maksimal. Sedangkan di daerah perkotaan masyarakat sudah memiliki pola pikir yang sangat-sangat kritis. Mereka menggunakan teknologi untuk memaksimalkan kehidupan mereka. Contohnya, pada perkembangan teknologi saat ini, banyak masyarakat kota menggunakan media sosial, teknologi yang lain untuk dapat membuka usaha baru lewat online shop, membuka bisnis baru, menggunakan media sosial untuk menjadikan sarana menjadi marketing penjualan, promosi, dan sebagainya. Lalu teknologi yang ada pada saat ini mereka gunakan untuk dapat mengefisiensikan waktu produksi barang-barang yang mereka jual. Ketimpangan yang terjadi akibat perkembangan teknologi memiliki dampak yang sangat negatif dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan masih banyak lagi. Dalam dunia pendidikan khususnya, siswa-siswi menjadi kurang efektif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini membuat siswa-siswi tidak dapat memahami materi secara utuh. Lalu, selain itu, untuk kedepannya, ketimpangan yang terjadi pada saat ini membuat masyarakat yang kurang mahir dalam teknologi akan susah untuk bersaing di masa yang akan datang. Contoh persaingan yang akan terjadi pada masa depan adalah persaingan dalam merebutkan lowongan pekerjaan. Setiap masyarakat pasti butuh pekerjaan. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya teknologi semakin lama, semakin hari akan semakin canggih, akan semakin baru. Jika pada saat ini saja kita sudah tidak bisa menggunakannya, bagaimana ke depannya? Kita akan kalah bersaing dengan orang-orang yang sudah bisa menggunakan teknologi tersebut dengan maksimal. Pada saat sebelum pandemi, ketimpangan akibat teknologi sangatlah terlihat besar, berbanding terbalik antara daerah perkotaan dan pedesaan. Belum ada situasi yang dapat mengharuskan masyarakat untuk dapat beradaptasi dan belajar menggunakan teknologi. Tetapi pada saat ini di situasi pandemi, masyarakat seperti dipaksa oleh situasi. Mau tidak mau, masyarakat harus dapat menerima keadaan yang saat ini terjadi.
Walau pada awalnya mereka akan merasa kesulitan, tapi hal ini harus memang dilakukan untuk dapat mengikuti setiap alur yang ada pada situasi saat ini. Situasi COVID-19 tidak sepenuhnya membawa dampak negatif. Kita, masyarakat di Indonesia, diharuskan untuk dapat mengenal dan mempelajari teknologi demi kemajuan bangsa kita. Kita harus melakukan sedikit pengorbanan dalam menuju sesuatu hal yang baik. Maka dari itu, kita harus mengikuti setiap perkembangan teknologi yang ada. Pola pikir yang kritis harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Selalu melihat peluang untuk dapat memajukan perkembangan perekonomian kita. Kita juga harus mau belajar hal-hal yang baru, mengembangkan skill yang kita punya. Kemajuan teknologi ini akan dapat membantu perkembangan perekonomian masyarakat. Kita dapat memakai teknologi untuk memulai usaha-usaha baru dan merintis karir dari media sosial. Jika kita dapat menggunakan teknologi ini dengan maksimal dan dengan cara yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Nah, sebagai remaja Kristen, saya melihat kesenjangan yang terjadi pada saat ini adalah hal yang cukup wajar. Pada bidang pendidikan, khususnya untuk siswa-siswi, mahasiswa, dan yang lainnya. Mereka harus mau untuk dapat belajar menggunakan teknologi. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki, mulai dari pola pikir, pemerataan infrastruktur, fasilitas, atau sosialisasi pentingnya pendidikan bagi setiap masyarakat. Dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan yang kita punya saat ini, tidak menghalangi kita untuk bisa tetap mau belajar dan tetap berupaya untuk menjadi versi terbaik kita masing-masing. Seperti yang tertulis pada Amsal 9 ayat 9, bunyinya seperti ini. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kita harus bijak dalam menyikapi segala situasi dan kondisi, serta kita harus mau belajar sesuatu yang baru. Kita tidak boleh menjadi orang yang bebal, orang yang tidak ingin diajarkan demi kebaikan kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dan saya sebagai remaja Kristen bersatu untuk dapat menjadi negara yang maju dengan usaha yang kita lakukan pada saat ini. Sekian video pembahasan mengenai perkembangan teknologi berdampak atau mempengaruhi kesenjangan sosial yang telah saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.